kami dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan tentang demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Happy for watching! Oke, yang pertama itu demokrasi liberal. Demokrasi dikenal dengan slogan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi pertama kali dilaksanakan di Yunani. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos, di mana demos artinya rakyat, sedangkan kratos artinya pemerintah. Demokrasi dilaksanakan oleh negara yang sistem pemerintahannya presidensial dan menganut lembaga trias politika yang membagi pemerintahan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama eksekutif, di mana eksekutif itu contohnya MPR dan presiden yang tugasnya itu menerapkan undang-undang. Yang kedua itu legislatif. Legislatif itu contohnya DPD dan DPR, di mana tugasnya membuat undang-undang. Terus yang ketiga itu yudikatif, di mana yudikatif contohnya MA dan MK, di mana tugasnya itu menjalankan undang-undang. Perkembangan demokrasi di Indonesia yang pertama itu demokrasi Indonesia pada awal kemerdekaan, yang kedua demokrasi liberal di Indonesia, yang ketiga demokrasi terpimpin di Indonesia, yang keempat demokrasi Pancasila masa Orde Baru, dan yang terakhir itu demokrasi Indonesia masa reformasi. Sistem demokrasi liberal di Indonesia diawali dengan pembubaran RIS pada Agustus 1950 dan diakhiri oleh dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Perbedaan antara demokrasi liberal yaitu di mana demokrasi liberal atau sistem parlementer di mana legislatif lebih tinggi daripada eksekutif, sedangkan demokrasi terpimpin di mana atau sistem presidensial di mana eksekutif lebih tinggi dari legislatif. Terus demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu, berlangsung pada 1950 sampai 1959, di mana presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Contohnya itu negara yang menganut sistem parlementer atau monarki konstitusional itu Inggris, di mana Ratu Elizabeth sebagai kepala negara dan Boris Johnson sebagai kepala pemerintahan. Demokrasi liberal zaman banyaknya kabinet Natsir yaitu pada tahun 1950 sampai 1951, Sukiman itu 1951 sampai 1952, Wilope itu 1952 sampai 1953, Ali 1 itu 1953 sampai 1955, Burhanuddin itu 1955 sampai 1956, Ali 2 itu 1956 sampai 1957, dan yang terakhir itu Juanda 1957 sampai 1959. Akhir dari demokrasi liberal yaitu dikeluarkannya dekret presiden yang berisi 1. Bubarkan konstitusi, yang kedua itu kembali ke Undang-Undang 1945, yang ketiga itu bentuk MPR dan DPAS. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin, yang dimana berlangsung sejak tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin diawali dengan dekret presiden 5 Juli 1959 dan diakhiri dengan peristiwa G30 SPKI. Pengertian dari demokrasi terpimpin ialah segala keputusan atau pemikiran berpusat kepada pemimpin. Berlangsung sejak tahun 1959 sampai 1965, yang dimana contohnya itu Amerika Serikat yang menganut demokrasi terpimpin. Contohnya itu kayak Joe Biden, ya dia menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Adapun ciri-ciri dari pemerintahan demokrasi terpimpin ialah peran pemerintah mendominasi, menguatnya peran militer, pembatasan pers, baru pembubaran fungsi partai, dan terakhir yaitu adanya lembaga perwakilan rakyat. Dan ada juga penyimpangan era demokrasi terpimpin. Yang pertama yaitu pengangkatan presiden seumur hidup, yang kedua yaitu proyek mercusuar, yang ketiga yaitu paham nasakum atau nasionalisme, agama dan komunis. Yang keempat itu pembubaran DPR hasil pemilu 1955,
pembubaran Partai Masyumi dan PSI, dan ada beberapa contoh lainnya juga. Akhir dari demokrasi terpimpin ialah dikeluarkannya peristiwa G30 SPKI yang dimana ada tertulis tritura. Isi dari tritura tersebut ialah yang pertama yaitu bubarkan PKI dan ormasnya, yang kedua turunkan harga pokok, yang ketiga rombak kabinet Dwi Kora. Itulah hasil dari penjelasan kami. Sekian dan terima kasih.